Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan atas rahmat serta nikmat yang telah Allah berikan kepada kita pada hari ini, sehingga kita dapat membersamai kegiatan program PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan Kombel Guru Hebat Spensik di SMP Negeri 6 Kota Bukit Tinggi. Kemudian salawat dan salam tak lupanya kita haturkan kepada junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 6 Kota Bukit Tinggi, Ibu Tuti Aminasari Dewi, beserta unsur yang terhormat Ibu Bapak Guru SMP Negeri 6 Kota Bukit Tinggi dan karyawan. Baiklah, untuk memulai acara kita pada kesempatan kali ini, marilah kita bacakan Bismillah. Semoga dengan dibacakannya Bismillah tadi, maka berjalan lancarlah acara kita dari awal sampai akhir. Untuk selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Widya Wahyu Akreni. Kepada Ibu disilakan, kepada hadirin dimohonkan untuk berdiri. Menyanyikan lagu Patriot Olahraga. Indonesia, kita dahsyat dan berkuasa. Biar
selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 6 Kota Bukit Tinggi kepada Ibu Tutia Belasari Dewi diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul dalam rangka pengembangan ilmu, dalam rangka refleksi dan juga terus bertumbuh berkembang dalam program kita, dan khususnya terkait RTL dari kegiatan Ibu Herlin. Kemudian salam kita curahkan kepada Nabi Rasulullah SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati usul pimpinan. Kemudian Ibu Herlin sebagai aktor utama dalam kegiatan ini, seterusnya Bapak Ibu guru dan teknik hebat SMP Negeri 6 Kota Bukit Tinggi. Pertama, selamat Bu Herlin sudah menempuh pendidikan selama lebih kurang 3 bulan, awal dari daring, kemudian luring, dan itu memang memakan waktu, mengorbankan segala apa yang biasanya Bu Herlin lakukan, semuanya jadi berubah. Namun itu Ibu berharap Bu Herlin dengan sudah menjalankan pendidikan lebih kurang 3 bulan, ada hal-hal baru, ada hal-hal baik yang bisa Bu Herlin perlihatkan, yang bisa Bu Herlin imbaskan kepada kami, khususnya di SMP Negeri 6 Kota Bukit Tinggi ini. Terkait dengan apa yang spanduk Bu Herlin, RTL program PJOK yang berpusat pada peserta didik yang melibatkan kita melalui Komel, guru-guru dan juga teknik. Ini Ibu lihat tadi sekilas mengenai program gerak Raunet dan energi sehat bagus di Bapak. Ini kekinian ini. Jadi nanti kita dengarlah secara detail dari Bu Herlin diseminasi terkait dengan progres program gerak Raunet dan energi sehat ini. Ini juga salah satu momen yang tepat selain dari Bu Herlin mendesimasikan dari apa yang sudah Bu Herlin lakukan 3 bulan, kemudian ada RTL-nya, dan dari RTL itulah nanti kita bisa bergerak bersama-sama, khususnya dengan Raunet dan program gerak energi sehat. Ibu juga ingin nantinya melalui Herlin dan Pak Heri, kita guru-guru juga ada kegiatan ekstrakurikuler khususnya olahraga. Kenapa Ibu sampaikan itu? Kemarin Ibu mengikuti kegiatan PGRI. Kalau dari segi kompak kita cuma satu kompaknya, tapi kita tidak tahu trik-triknya seperti apa. Buktinya Pak Anto sedang PI, tapi dia mau menyegerakan untuk hadir ke lomba tersebut. Itu kan salah satu bentuk kekompakan yang tidak semua sekolah punya. Kemarin terlihat sekali. Namun kita memang niatnya di sana bukan untuk menang, tapi kita untuk happy. Nah, hari kemarin itu bertanya, hari sedang mempersiapkan ini semua. Jadi saya melihat kemarin seperti volley, ada tenis meja juga, tangkis dan tarik tambang. Itu sebenarnya olahraga itu bukan hanya sekedar mengeluarkan energi, tapi juga ada trik-triknya. Nah, Ibu berharap nanti melalui Herlin dan Pak Eri kita sama seperti siswa, dulu juga ada ekstrakurikulernya. Silahkan, bagi yang ingin mencoba tidak masalah, kan tidak ada hal yang akan dituntut dari sana. Kita sudah mencoba. Ibu berharap salah satu RTL-nya juga itu Bu Herlin dari destinasi yang sudah dilakukan, termasuk Raunet. Kalau memang bisa nanti Raunet ini kita lakukan dulu. Ada kalau memang ternyata alatnya atau sapras yang belum ada, seandainya nanti di tahun 2025 kita adakan, kenapa tidak? Jadi terima kasih banyak sekali lagi kepada Bu Herlin atas perjuangannya mengubah mindset dari
bekerja sama, berkolaborasi, karena sebenarnya inti dari kegiatan-kegiatan apakah itu pelatihan, apakah itu pengembangan diri, baik itu yang mandiri ataupun secara profesional, ada surat tugasnya. Inilah ujungnya, ada RTL-nya. Jadi bukan hanya sekedar seremonial saja, tapi dengan kita sudah masuk pada RTL, berarti kita sudah siap untuk action. Jadi Bu Herlin nanti mendestinasikan apa yang disampaikan Bu Herlin, kita setelah menerima itu menampung, kalau belum bisa kita laksanakan, kita maju bersama. Demikian dari Ibu Bu Herlin, Stani silahkan menyampaikan secara detail, dan kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari kami, tentunya kami ingin tahu secara detail terkait dengan progres Bu Herlin. Progres ini program gerak, roadmap dan energi sehat, itu ya. Kita apa ya, analoginya, progres program gerak, roadmap dan energi sehat. Dan ini kekinian Bapak Ibu. Ibu lihat sekilas tadi, lihat sekilas ini, apa itu maksudnya roadmap ini? Ternyata bagus juga. Terima kasih banyak. Fokus kita Bapak Ibu di kegiatan ini, mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan dan rahmat untuk kita semua. Mohon maaf atas kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bila atas sambutannya. Selanjutnya doa yang akan dibacakan oleh Bapak Maulani kepada Pak Maulani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita sejenak bertafakur kepada Allah. Semoga kegiatan kita hari ini mendapat ridho dan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. وتابعوا بيننا وبينهم بالخيرات والبركات والرحمة أنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mauli. Selanjutnya pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Herlin. Kepada Ibu Herlin disilakan. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk pagi ini melakukan diseminasi dalam rangka kegiatan PKG PJOK untuk Herlin sendiri ya, dari kelas 003 dari Kota Bukit Tinggi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang olahraga itu Bapak Ibu tidak lengkap tanpa salam olahraga. Nah, ya Bu ya, di sini ya Bu ya. Salam olahraga, nanti kita sama-sama jawabnya jaya, jaya, jaya. Oke Bapak Ibu, kita semangat ya pagi ini ya. Oke, salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Kita ulang sekali lagi. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam melaksanakan aktivitas. Tidak lupa pula salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang selalu membawa kita kepada kebaikan, dari alam jahiliyah kepada alam kebaikan, sampai sekarang kita nikmati dalam menuntut ilmu dan saling berbagi dan juga memberikan ilmu kepada anak-anak kita demi perkembangan pendidikan dan masa depan peserta didik kita. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Tuti Yamila Sari Dewi SPDI MPD, yang kami hormati juga Komite SMP Negeri 6. Mohon maaf Ibu, mungkin kemarin undangannya sedikit mendesak ya Bu ya, tapi alhamdulillah Ibu Komite kita bisa hadir pada pagi hari ini, bisa datang menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan di sekolah kita ini. Ini adalah bukti nyata kolaborasi antara sekolah dengan wali murid yang dinaungi oleh komite. Dan juga terima kasih kepada Bu Citra selaku moderator dan Bu Siska juga sebagai nutulem. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang berkesempatan hadir untuk pengembangan rencana tindak lanjut pada program PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan kombel kita. Ini adalah kombel kita dari SMP 6, kombel guru hebat Spensik yang sering kita baca dengan KGHS. Mudah-mudahan ini berdampak untuk kita semua ya Bapak Ibu. Ini baru rancangan kegiatan. Nah, di sini saya membuat satu rancangan kegiatan Bapak Ibu yang kita sebut dengan itu namanya progres. Apa sih itu progres? Progres itu adalah program gerak melalui olahraga roundnet yang bagaimana kita nanti dengan tujuannya kita dapat meningkatkan energi untuk kesehatan kita. Jadi dengan kita bergerak melalui olahraga roundnet ini kita dapat meningkatkan kesehatan kita. Nah, artinya apa? Olahraga itu ternyata tidak susah Bapak Ibu. Sebenarnya olahraga ini sudah kita lewatkan atau kita lakukan sebenarnya setiap hari, yaitu minimal itu berjalan. Jalan itu juga merupakan suatu olahraga. Walaupun kita di rumah Bapak Ibu, kita dari depan ke belakang, putar lagi, masak lagi, itu sudah merupakan berolahraga. Nah, olahraga bagaimana yang kita harapkan sekarang? Mungkin olahraga yang bisa kita mengaturnya supaya meningkatkan kesehatan dari tubuh kita, dan kita juga berpengaruh nanti kepada kardio kita, kardiovaskuler kita, dia bisa stabil dan bisa kita melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Baik Bapak Ibu, di sini saya melakukan diseminasi. Saya sendiri Herlin selaku peserta PKG, dan ada kalau di olahraga ini bukan Bapak Fasil namanya ya Bapak Ibu, kakak. Jadi di sini semua panggilannya kakak. Di sini ada Kak Fasil kami, Kakak Noveri Usman, SPD selaku fasilitator. Oke, kita lanjut. Apa itu sebenarnya roundnet?
Oke, Bapak Ibu, ini adalah dasar dari apa itu progres tadi. Nah, progres merupakan program yang sudah kami rancang. Ini baru rancangan ya Bapak Ibu, buat nanti kita laksanakan kalau ini bisa mendukung dalam kegiatan peningkatan kesehatan kita bersama. Program gerak yang akan kita lakukan melalui olahraga roundnet, dan kita bertujuan nanti muara akhirnya adalah mengeluarkan energi kesehatan untuk kita, juga untuk peserta didik kita. Nah, ini adalah inisiatif kegiatan olahraga yang dirancang untuk mengajak peserta didik bergerak aktif dan sehat melalui permainan roundnet. Program ini memanfaatkan permainan roundnet sebagai alat utama untuk melibatkan peserta secara aktif di dalam olahraga. Dan di sini kita menekankan untuk teamwork atau kerjasama tim. Di dalam ini kita juga mengasah atau melatih, yaitu suatu kelincahan kepada peserta atau kita juga sebagai pelaku nanti, dan kita juga refleks dan kebugaran dengan pendekatan berbasis aset. Nah, ini juga terkait nanti kepada alat yang akan kita sediakan Bapak Ibu. Program ini di dalam perencanaan nanti akan kita laksanakan. Setelah kita laksanakan nanti akan kita evaluasi bagaimana hasilnya dan bagaimana dampaknya untuk kita dan peserta didik. Setelah itu kita di sini melibatkan kepemimpinan peserta didik, yaitu kita jadi dalam kepemimpinan peserta didik ini merupakan suatu student agency. Apa yang kita harapkan di sini ada suaranya atau voice, ada pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Peserta didik boleh memilih permainan yang ada di sekolah maupun yang mereka bawa di rumah. Nah, ini latar belakang dari kegiatan ini yang kami rencanakan. Kenapa ini kami lakukan atau kami rancang? Ini adalah salah satunya karena di era digital ini tantangan yang sangat kita hadapi Bapak Ibu adalah gadget. Nah, rata-rata sekarang siswa kita itu memang sangat senang, mereka dan sangat betah dia untuk duduk santai tiduran, dan dia juga bahasa kitanya dia leye-leye ya, dia santai-santai, dia relax dengan hanya menggunakan 2 jari mereka. Nah, dan sebenarnya itu sangat banyak efeknya untuk kesehatan. Itu banyak sekali untuk menurunkan imun kita secara tidak langsung, dan mereka juga tidak kurang untuk mengeluarkan bahasa kitanya paluh keringat kita. Sementara keringat itu ada yang harus kita lakukan. Ya Bu Dewi ya, mungkin di IPA juga itu semuanya Bu Dewi ya. Jadi ini nanti kita berkolaborasi dari guru PJOK ke guru IPA, bagaimana dampak dari kesehatannya, juga ada nanti kolaborasinya ke guru matematika, bagaimana sih sistem permainan roundnet ini. Jadi itu yang nanti akan kita kembangkan. Jadi latar belakangnya bagaimana kita intinya mengurangi peserta didik kita untuk bermain gadget dan aktif untuk meningkatkan kesehatan diri mereka. Nah, ini biasa ya Bapak Ibu ya, kalau kita bermain digital jaringan, memang teknis ini kadang-kadang sangat berpengaruh. Oke, nah ini dia langkah-langkah yang akan kita laksanakan Bapak Ibu. Langkah-langkah yang pertama yaitu kita sebagai guru adalah sebagai penanggung jawab. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat tulisannya atau sedikit kebur ya. Nah, ya kebur dia sedikit apa ya Bapak Ibu ya. Ini juga memancing kesehatan mata kita Bapak Ibu. Nah itu dia, kalau
program gerak, roadmap energi sehat. Nah, yang keempat, setelah dimulainya progres secara rutin akan dilakukan evaluasi dan akan kita refleksikan bersama dengan peserta didik dan rekan sejawat. Jadi setelah nanti ini kita lakukan, misalnya kita ambil 1 bulan awal kita lakukan permainan roadmap ini. Nah, kita evaluasi bersama, kita refleksikan bersama. Baik kita refleksi dengan peserta didik, juga kita akan berefleksi dengan kita teman sejawat. Apakah ini bisa kita lanjutkan ataupun tidak? Apakah ini ada pengaruhnya kepada kesehatan anak-anak atau tidak? Apakah bisa mengurangi dari hobinya bermain gadget anak-anak atau tidak? Nanti itu akan kita evaluasi secara bersama. Dan selanjutnya kita menyampaikan hasil evaluasi dan refleksi kepada kepala sekolah dan rekan sejawat untuk melakukan perbaikan dan tindak lanjut untuk masa yang akan datang. Bagaimana sih hasil refleksi kita? Apa yang harus kita lakukan itu kita sampaikan terlebih dahulu kepada ibu kepala sekolah. Nanti kita juga refleksi bersama, kita lanjutkan atau tidak. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini dari tujuan program tadi. Tujuan yang pertama yaitu bagaimana kita bisa membangun keberanian peserta didik untuk dapat bekerja sama dalam kelompok. Bagaimana kita, karena itu bisa dalam satu kelompok itu dia bertanggung jawab. Nah, dalam satu kelompok itu dia nanti ada yang bisa jadi observernya, ada yang jadi pemainnya, ada yang untuk menghitungnya. Nanti mereka di sana akan diajarkan untuk bertanggung jawab. Maksudnya, Bu, saya mau jadi observer, Bu. Nah, dia bagaimana dia menganalisa dari permainan. Misalnya nih, Bu Wit, saya tukang mencatat angka lah katanya ketika main. Jadi Bu Wit mempunyai tugas dan bertanggung jawab dia mencatat angka karena dia kemauannya yang di sana. Jadi anak ini bisa menampilkan dari apa yang ada di dalam diri mereka. Kalau anak yang hobinya kinestetik, hobinya bermain, awak tidak mentok-mentok terus. Awak itu main ya, Bu. Dia hobi dia bermain. Hobi dia lari-lari sana-sini walaupun dia sudah kelihatan. Mungkin bagi anak yang sedikit kurang hobi olahraga, awak dia lagu awak mentok selalu. Jadi di sana ada rasa tanggung jawab anak masing-masing. Nah, berikutnya menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dia mulai mencari, ini bagaimana ya? Dia berpikir, oh bolanya tidak masuk. Bagaimana caranya masuk? Oh bola yang dia berikan umpan kepada lawan tidak bisa. Bagaimana cara dia bisa? Dia mulai berpikir. Mungkin dia tidak akan mengungkapkan dengan kata-kata, tapi dia akan melakukan dari gerakan yang akan dilihatkannya melalui permainan ini. Dan berikutnya dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinannya. Itu yang kita contohkan tadi. Bagaimana dia memilih peran di sana. Yang keempat, dapat menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati. Nah, di mana dampaknya nanti? Dia bisa menghargai teman, dia bisa menghormati teman. Nih, misalnya kita bermain roundnet itu 2 lawan 2 ya Bapak Ibu ya. Nanti videonya akan kita tonton bersama. Nah, ketika nih Elin sama Miss Ayu satu tim nih, Bu Dona sama Bu Elvi satu tim. Ketika Elin ingin memantulkan bola ke net, ternyata tidak masuk. Ketika tidak masuk ke net, itu kan poin untuk lawan. Nah, kalau Miss Ayu tidak saling menghormati kita, tidak saling menghargai, nah itu lagi kok tidak pandai masukan. Kan kebanyakan hari-hari yang kita kan itu. Nah, Bapak Ibu ya, yang terlihat gara-gara Berlin, gara-gara tim Linas, matchnya tadi nggak masuk ya. Nah, tapi ketika bola itu tidak masuk, bagaimana kita sebagai teman tim memberikan suatu motivasi? Ada apa-apa biarkan aja, nanti kita ulang lagi, kita masukkan bola. Itu adalah bahasa-bahasa motivasi mungkin yang tidak sengaja di dalam olahraga kadang-kadang itu terlontar. Itu sudah merupakan suatu motivasi loh Bapak
mencari sasaran namun tidak masuk, tapi dia tetap menghargainya, dimotivasinya selalu. Dan berikut dapat melatih kemandirian peserta didik dalam memecahkan masalah melalui permainan ini. Nah, yang kita mengatakan anak masuk bro karena ring, foul itu, pelanggaran itu, masuk. Nah, jadi bagaimana dia memecahkan suatu masalahnya? Jujur nggak, disiplin nggak anak-anak kita, atau kita nanti yang sedang bermain? Nah, prinsipnya di olahraga ini kan Bapak Ibu pingin menang saja. Awak ini menang kok, ayam pipa ini ingin menang kan? Nah, tapi di dalam suatu ada sedikit yang harus diselesaikan. Bagaimana dia berkomunikasi di dalam? Nah, itu seandainya tidak selesai, di sanalah bertanggung jawab observer. Nah, di situ yang kita mau sampaikan tadi adalah dia akan bertanggung jawab dengan kepemimpinannya. Jadi diskusi dulu antar pemain, baru observer nanti yang akan memutuskan. Itu dalam segi permainannya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini adalah struktur dari program dan mitra yang akan kita laksanakan di dalam olahraga roket ini. Yang pertama yaitu skala dari program. Program ini ditujukan untuk peserta didik kelas 7 sampai kelas 9. Jadi artinya program ini diharapkan dapat kita jalani untuk seluruh siswa. Dan yang kedua, kegiatan ini dapat kita integrasikan di dalam proses pembelajaran PJOK selama 30 menit di awal, dan juga nanti program ini dapat kita laksanakan ketika jam istirahat kita, jam istirahat anak-anak. Ini dapat kita laksanakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena roket ini yang pertama tidak membutuhkan alat yang begitu berat. Alat itu bisa di sini Bapak Ibu. Dia hanya sebesar bola hoop. Cuma bedanya nanti ada jaring atau net yang di tengahnya. Bolanya pun kecil, seperti kita bola anak-anak yang karet. Nah, itu pun juga ringan. Dan roket ini juga tidak membutuhkan lapangan yang luas. Artinya kalau bulu tangkis itu sudah ada ukurannya, voli sudah ada ukurannya. Jadi anak harus bermain di dalam ukuran yang sudah ada. Tapi kalau roket ini tidak. Roket ini hanya sebesar bola hoop, mereka nggak bisa bermain di sana. Dia bebas mau pakai lapangan besar, tapi apakah bola ini bisa nggak mereka targetkan ke jaring net yang ada di tengah? Jadi ini rasanya tidak sulit ya, mungkin ya Bu ya, kita bisa mungkin kita laksanakan di jam-jam istirahat. Kenapa ini kita laksanakan juga di jam istirahat? Mungkin yang pertama bagi siswa kita yang masih bawa HP, mungkin ya Bapak Ibu ya, dia akan selalu mencari kesempatan untuk bermain gadget. Nah, gadget yang dimainkan itu dominannya anak-anak kita adalah main game. Tapi kalau mereka mengerjakan tugas, dia menyelesaikan tugas, itu mungkin tidak masalah. Jadi disinilah kesempatan kita bagaimana kita menarik siswa kita untuk cinta berolahraga dan cinta kesehatan. Dan kita pahami bahwa sehat itu adalah mahal, bukan sakitnya yang mahal, sehat. Sakit itu lebih mahal Bapak Ibu. Sehat itu mahal. Tapi bagaimana kita mencari sehat itu sebenarnya tidak payah. Rutin kita berjalan kaki, rutin kita berolahraga sehari-hari. Yang penting artinya di sini kita bagaimana melakukan olahraga ini kontinu. Nah, kalau roadmap ini sudah kita laksanakan secara kontinu, saya yakin mungkin Bapak Ibu anak-anak ini di rumah mungkin dia juga mau memainkan dengan adiknya, karena ini sangat menyenangkan, dengan asik dengan bermain bola. Mungkin nanti kita suatu saat kita praktekkan ya Bu ya. Yang kedua yaitu rencana program. Yang pertama melakukan program progres ini dengan kerjasama rekan sejawat. Rekan sejawat itu mungkin saya sendiri akan bekerja sama dengan Bapak Ibu semua. Terus yang kedua mensosialisasikan kepada peserta didik dan juga kepada wali murid kita. Jangan-jangan nanti ada wali murid kita di sini jam istirahat
Jadi mereka mungkin beranggapan nanti anak-anaknya di sini bermain, padahal itu kita hanya memanfaatkan jam istirahat. Yang ketiga juga kita mengkoordinasikan perencanaan jadwal materi dalam kegiatan progres ini. Nanti kita rancang bersama Bapak Ibu. Siapa mitra yang terlibat di sini semua Bapak Ibu? Yang pertama yaitu tentunya Ibu Kepala Sekolah yang mudah-mudahan dan alhamdulillah sampai saat sekarang ini selalu mensupport dan memberikan energi positif bagi kita dan peserta didik kita semua untuk kemajuan kita bersama. Yang kedua yaitu wakil kepala sekolah. Ada wakil sarana nanti yang akan membantu kita untuk memenuhi kebutuhan sarana kita. Ada wakil kurikulum nanti yang akan merancang dari kegiatan kita kapan jadwal pelaksanaan yang baik kita laksanakan, dan juga ada wakil kesiswaan yang selalu mendukung aktif dari kegiatan-kegiatan siswa kita yang bernilai positif. Yang keempat yaitu peserta didik, itu sangat terutama sekali bagaimana kita dalam melaksanakan kegiatan ini. Lini masa yaitu program ini akan kita laksanakan setelah dilakukannya diseminasi ini. Jadi Bapak Ibu, ini baru rencana Bapak Ibu, apakah ini nanti kita sepakati bersama. Kita cobakan, kita evaluasi, kita refleksikan. Nah, apa yang tersedia kapasitas yang dimiliki di kelas atau sekolah kita. Ini kapasitas kita ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kita lihat dari aset manusianya dulu. Dari aset manusia ini kita memiliki kepala sekolah sudah gelar master pendidikan, itu yang aset kita ya Bapak Ibu ya. Dan juga merupakan seorang pengajar praktik. Jadi memang aset yang sangat besar, aset yang sangat luar biasa yang bisa kita manfaatkan untuk berkolaborasi dan selalu meminta motivasi dan dukungan agar terlaksananya kegiatan-kegiatan kita di sekolah untuk memajukan peserta didik kita. Yang kedua yaitu kita sebagai guru. Nah, di sekolah kita juga memiliki 2 orang pengajar praktik. Dan juga banyak guru-guru kita di SMP Negeri 6 ini yang sudah memiliki gelar MPD, Master Pendidikan juga. Itu juga sangat mendukung Bapak Ibu. Dan di SMP 6 seluruh Bapak Ibu guru-guru pengajar, yaitu kita sudah memiliki ijazah strata 1. Kita semuanya sudah sarjana. Jadi dari tingkatan pendidikan ini Bapak Ibu memang sangat mendukung untuk kegiatan kita semua. Yang ketiga kita memiliki 5 orang guru penggerak di SMP 6. Ini memang sudah sangat luar biasa sekali. Yang keempat guru dan tenaga pendidikan yang sudah berkualitas sesuai dengan strata pendidikan kita tadi masing-masing. Ada yang S1 dan sudah master S2-nya. Dan yang kelima peserta didik kita yang sangat heterogen. Itu aset manusia yang kita miliki di SMP 6. Yang kedua itu ada aset fisik. Nah, SMP Negeri 6 yang memiliki fasilitas yang lengkap di bidang olahraga dan ketersediaan lapangan. Nah, yang lebih uniknya lagi, lebih asiknya lagi, SMP 6 ini sangat berbeda loh Bapak Ibu dengan sekolah lain. Lapangan olahraganya itu indoor. Indoor. Tidak berpanas-panas langka lagi olahraganya belajar. Itu kelebihan SMP 6. Belum ada sekolah lain yang lapangan indoor lagi. Nah, yang ketiga yaitu ada aset finansial. Nah, aset finansial
Yang keempat itu ada aset sosial. Nah, aset sosial ini kita maknai dengan rasa kekeluargaan yang sangat erat di sekolah. Guru saling mendukung dan berkolaborasi dalam memajukan sekolah. Sekolah juga bekerja sama dengan pihak Dispora. Apa keuntungan kita kerjasama dengan pihak Dispora, Bapak Ibu? Kita bisa meminjam sarananya, terutama misalnya seperti lapangan. Seandainya kita bermain dalam jumlah besar nanti, seperti kegiatan P5 kita, atau kita jadikan itu suatu kegiatan Bu Era yang di akhir semester itu, kosmetik itu dia. Kalau kita jadikan kosmetik, nanti itu bisa kita bawa secara bersama, kita pinjam lapangan di sekolah, lapangan atas Narai. Kalau ini berteduh mungkin kita pinjam bermain, atau kita pinjam nanti sport hall. Jadi di sana kita bagaimana berkolaborasi dengan Dispora, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Tapi kami yakin dengan Ibu nanti ya Bu ya, mungkin kita bikin MOU-nya ya Bu ya, untuk pinjaman lapangan. Mudah-mudahan kita difasilitasi untuk pendidikan bukit ini. Yang kelima itu ada aset politik. Nah, ini politik ini Bapak Ibu memang tidak bisa kita tinggalkan. Apa sih keuntungannya atau yang harus kita laksanakan ya Bapak Ibu ya dalam aset politik ini? Yang pertama, kita harus menjalin kolaborasi yang baik dengan anggota dewan setempat. Mungkin di lingkungan kita ini Dukuh Panjang, dekat-dekat sekolah kita mungkin ada caleg yang sudah terangkat, yang sudah dilantik, bukan caleg lagi, anggota dewan. Kita bisa bekerja sama, mudah-mudahan bisa pokirnya turun kepada kita. Bagaimana yang sudah dilakukan pada tahun kemarin ya Bu ya, kita dibantu dari dana pokir, yaitu berbentuk CCTV. Itu adalah suatu bentuk kerjasama kita di aset politik. Dan yang kedua, bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan LSM, Lembaga Sosial Masyarakat. Yang ketiga, mengajukan proposal dana pokir untuk kemajuan perkembangan sekolah dan melaksanakan kegiatan program ini. Dan yang keenam yaitu aset lingkungan. SMP 6 ini terletak yang strategis dan udara yang sejuk, membuat suasana pembelajaran menjadi nyaman dan menyenangkan, baik itu pembelajaran di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Sistem kekerabatan dan kebudayaan yang masih kental mendorong peserta didik selalu berusaha melestarikan melalui berbagai kegiatan. Masyarakat yang ramah dan tertib memberikan pembelajaran langsung bagi peserta didik untuk selalu berperilaku patuh pada norma-norma yang berlaku di sekolah melalui peranan mata pelajaran PSUK. Ini dia Bapak Ibu teknis ini. Biasa ya, satu hal yang biasa. Strukturnya sudah, kapasitasnya sudah. Nah, ini rencana evaluasi. Jadi Bapak Ibu, evaluasi secara menyeluruh akan kita laksanakan pada setiap akhir bulan. Setelah kita melaksanakan kegiatan, supaya apa yang sudah baik dan apa yang harus kita tingkatkan, di sana kita akan refleksikan bersama. Apakah anak sibuk mengganggu temannya kah, atau dia sibuk bermain kah? Jadi itu akan kita refleksikan. Atau hanya anak kita banyak menonton saja, atau dia tidak peduli. Jadi di sana kita akan refleksi bersama. Serta melihat umpan balik dari peserta didik. Apakah mereka merasakan senang atau tidak dengan permainan online ini? Begitu juga dengan rekan sejawat dan orang tua peserta didik dapat melakukan survei. Jadi karena kita berkolaborasi tadi dengan komite, makanya wali murid kita juga boleh yang melakukan survei di sini, ataupun juga mungkin
Jadi Bapak Ibu, ini untuk sekedar pengetahuan kita bersama bahwasanya olahraga roadmap ini jangankan kita di SMP 6, Indonesia pun itu baru. Lahirnya olahraga roadmap ini pada tanggal 26 Februari 2020 sebelum corona, tapi sudah masuk PSBS ya. Apa namanya, PSBB? Nah, salah, PSBB. Itu baru lahir. Tapi alhamdulillah perkembangannya sekarang sangat pesat. Di Sumatera Barat itu pelantikan pengurus roadmap ini baru hari Sabtu kemarin, tanggal 9 November 2024. Dan kebetulan kenapa di sini kami merancang olahraga roadmap ini Bapak Ibu? Kebetulan waktu sebelum tanggal 9 kami diundang dari Universitas Negeri Padang, masing-masing kabupaten kota itu hanya 1 orang untuk melakukan pengembangan olahraga roadmap ini di Sumatera Barat. Jadi pada pertemuan kemarin itu memang langsung ketemu dengan Ketua Umum roadmap ini Bapak Genta Fajar, juga dengan Bapak Sekjennya Bapak Ibu Bapak Tamu, Bapak ini Bapak Tartoba. Langsung kemarin disosialisasikan. Nah, saya sangat tertarik dengan permainan ini karena memang permainan ini setelah kami cobakan sangat menyenangkan, sangat membuat kita bahagia, kita happy. Ini nanti tujuan olahraganya adalah fun. Kalau kita jadikan fun, itu kita semuanya melakukan sangat happy, kita bisa ketawa Bapak Ibu. Tapi kalau sudah kita lakukan ini dalam bentuk event nanti atau perlombaan, ini juga bisa menegangkan kita Bapak Ibu. Karena kita kesal dengan bola yang kecil, kita harus memasukkan bola ke dalam netnya yang ada di bawah, ternyata dia sedikit keluar, hanya sedikit saja, itu bikin kita gregetan. Tapi kalau kita lakukan ini di rumah dengan anak, dengan keluarga, ini semuanya sebenarnya adalah fun. Untuk olahraga kesenangan kita happy. Nah, olahraga ini sangat berkembang ketika adanya kemarin itu corona. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya corona tidak negatifnya saja. Jadi timbullah olahraga baru yang namanya roadmap. Ini sangat pesat perkembangannya. Karena kita ketika corona, kita disuruh untuk menjaga dan meningkatkan imun tubuh. Nah, imun tubuh ini dapat ditingkatkan dari makanan yang sehat dan kita melakukan olahraga yang teratur. Ya begitu ya, ya begitu dari tadi. Nanti salah bilang dari. Nah, di Pulau Jawa ini kan berdirinya di Bandung Bapak Ibu, itu sudah dikembangkan. Di DKI, Bandung, Jawa Timur, Jawa Barat itu sangat pesat ketika corona. Alatnya pun gampang, dia tidak memakai lapangan yang besar. Jadi rata-rata orang berolahraga di dalam rumah, walaupun dia tidak harus keluar. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk perkembangannya juga kita sekarang memang berjuang bersama-sama. Dan ini adalah salah satu wadah mungkin ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita bisa mengembangkan olahraga roadmap ini. Ini pertama, kemarin saya konsultasi langsung dengan Ketua Umum Provinsi, kebetulan juga aslinya orang Kediri, dia PD1 UNP, Divin. Saya tanya, Kak Roma, saya rencananya dalam rencana tindak lanjut ingin mengembangkan roadmap ini. Oke, silakan. Lebih baik kita awali dengan peserta didik kita, baru kita kembangkan keluar. Nah, jadi itu. Namun tantangan
happy melihat temannya, mungkin hari ini bisa kita pakai 58 saja, dia tertarik, suatu saat harapan kita adalah terjadinya peningkatan motivasi. Tapi yang awalnya memang tantangan kita adalah motivasi bagi siswa kita yang kurang senang berolahraga atau mereka belum memahami betapa pentingnya olahraga. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan komunitas. Ini suatu tantangan bagi kita bahwasanya kenapa saya pikirkan ini tantangannya Bapak Ibu, karena di Bukit Tinggi komunitasnya belum ada. Dan kemarin Elin yang menerima mandat dari provinsi untuk pengembangan di Kota Bukit Tinggi, apakah melalui Kombel atau Kombel PJOK atau klub atau KONI serta Dispora, bagaimana cara kita akan mengembangkan? Sementara pun kita sampai sekarang alat belum ada bantuannya Bapak Ibu. Nah, bagaimana solusinya? Kemarin Elin bagi inisiatif. Zaman sekarang Bapak Ibu kayaknya Shopee ini lancar aja ya Bapak Ibu ya. Jadi coba-coba tengok-tengok Shopee, ada alat warnet. Mungkin kapasitasnya itu belum sebagus yang untuk atlet, tapi biarlah kita pakai dulu, kita coba dulu, cari. Alhamdulillah saya sudah usahakan memesannya baru satu set alat warnet. Dan sekarang masih ala bahasa Minangnya tuh Pak Ibu marayu-rayu Ibu ya. Bagaimana aset politik tadi Bu kita mainkan. Masih saya langsung koordinasi dengan Bang Fajar, Bang Genta, marayu-rayu dari pusat untuk bisa membantu peralatan. Peralatan itu kalau di olahraga tidak mahal ya Bapak Ibu. Yang satu setnya ada 4 juta. Yang dari Taiwan. Kalau olahraga mungkin tidak mahal ya Bu ya Raya. Karena sepatu olahraga ini yang pemain bola tuh berak ada yang 12 juta. Sepedanya itu ratusan juta ya. Tapi untuk pengenalan awal, karena kita baru awal mengenalkan kepada masyarakat, saya pesannya yang 100.000 ya di Shopee. Yang penting itu semuanya tidak mengurangi arti dan makna permainannya. Apa yang kita tuju anak happy, kenapa harus 4 juta ya, hadirkan saja. Iya, kita di searching terus daerah di Shopee itu dapat yang 99.000 sekian, kena ongkir sampai sini 100 juta. Bu ya Bu ya, untuk awal ya Bu ya, tidak apa-apa. Intinya kita tidak akan mengurangi arti dan makna. Yang keempat tantangan kita Bapak Ibu, waktu dan jadwal. Penyesuaian kegiatan dengan jadwal sekolah dan kegiatan lain. Misalnya, apakah di jam istirahat itu ada ekskul anak kita, apakah misalnya IPA begini ngambil jam istirahat hari Senin, Rabu, Jumat. Ternyata anak ini melihat temannya main, ayo nyuruh main. Itu kan tantangan bagi kita Bapak Ibu. Atau misalnya Bu Wit, kalau Pak SN, anak sedang latihan menari di lokal. Manakah anak main di luar, main ronek di luar, aku beko lah latihan Bu, sebentar, ibu ini mainnya Bu. Pasti anak ini akan selalu merayu kita kalau mereka sudah beredar. Itu juga tantangan bagi kita Bapak Ibu. Bagaimana kita memang bisa mengatur waktu. Jadi mungkin itu yang akan kita siasati bersama, kita carikan solusinya nanti bersama. Oke Bapak Ibu, ini yang kita harapkan bersama adalah kata-kata thank you. Kini semuanya yang kita mengharapkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini kami buka untuk diskusi nanti berupa saran atau masukan. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kami. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Berlin atas pemaparan yang telah diberikan. Selanjutnya itu Bapak Ibu, kami buka sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu punya pertanyaan yang akan diajukan kepada Ibu Herlin selaku pemberi materi hari ini, maka boleh untuk mengajukan tangan mungkin
masih baru-baru aja jalan, kokohnya apa tidak. Nah, di Sumatera Barat itu masih bayi, baru lahir dari Sabtu kemarin. Jadi itu yang kami jemput ke provinsi kemarin melalui undangan dari Universitas Negeri Tangerang. Pemirsa, ada olahraga baru yang bernama Roundnet yang menggabungkan beberapa jenis olahraga bola di Indonesia seperti voli, tenis meja, dan juga badminton. Cara bermainnya pun cukup unik biasa, yaitu dengan cara memantulkan bola. Nah, ini dia Bapak Ibu. Para pemain bola sedang berlatih memainkan bola yang menjadi peralatan utama. Iya, misalnya kayak selain sebenarnya berbentuk bola. Peralatan yang dipakai olahraga tergolong bayi ini adalah gabungan beberapa unsur olahraga yang sudah populer, yakni bola voli, tenis meja, dan juga badminton. Peralatan terinspirasi dari produk mainan olahraga bernama spikeball dari Amerika Serikat. Seiring perkembangannya, spikeball berevolusi menjadi olahraga yang diberi nama roundnet. Olahraga roundnet dimainkan dengan cara saling menyerang, memantulkan bola ke arah net untuk merebut kemenangan. So roundnet is a 2 versus 2 sport, much like volleyball. Instead of hitting it over Iya, the saya net, dari it's sini Bapak Ibu, you nggak usah hit it off didengar. the net. Tulis juga ya Pak. Happy Kemudian nanti bisa ada pro-nya juga. Terus lapangnya juga bisa bisa di mana aja, rumah. kayak gitu. Di halaman rumah, nggak perlu kalau di dalam gor atau di dalam Ya. lapang gitu. Nah, Roundnet bisa menjadi salah satu olahraga alternatif baru bagi Anda dan juga teman-teman. Dari Jakarta, Nisa Sakit, Julia Lorena, Anyus Maulana. nah kira-kira apa Bapak Ibu? Olahraga baru yang bernama Roundnet yang menggabungkan Oke, ada satu lagi untuk Bu Citra. Masih di Selamat Siang Indonesia, ada olahraga baru yang perlu banget dicoba di Google. Kamu bisa ditanya siapa saja dan di mana saja, namanya Roundnet. Ini dia kita mainkan di dalam ruangan. Pada dekade 90-an hingga 2000-an. Seiring perkembangannya dan semakin banyak yang berkembang, roundnet kini menjadi cukup populer di dunia. Konsep olahraga ini sebenarnya mirip dengan olahraga voli pantai yang melibatkan 4 orang dalam 2 tim sebagai pemainnya. Masing-masing pemain hanya boleh melakukan sentuhan. Nah, alatnya kecil ya Bapak Ibu ya. Batas maksimal 3 kali sentuhan. Dan sentuhan terakhir dapat disimpan dalam satu dulu lingkaran termantul. Skor akhir dalam sebuah pertandingan dibatasi maksimal hingga 21, mirip dengan permainan bulu tangkis. Ada yang unik dari olahraga ini, yakni tidak ada wasit. Yang dibutuhkan hanya pengamat atau observer. Observer ini pun hanya turun tangan jika dalam permainan tersebut kembali mengalami buntuan atau memecahkan masalah. Diperkenalkan di Indonesia pada tanggal 26 Februari 2020, roundnet kemudian berkembang dalam skala komunitas. Hingga saat ini tercatat sudah ada 11 komunitas roundnet di Indonesia, yakni di Bandung, Malang, Jakarta, Bogor, Kuningan, Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Bali, Surabaya, dan Cianjur. Perbedaan dengan olahraga yang tadi. Nah, ini Bapak kita baca Bapak Ibu. Alhamdulillah ketemu langsung kemarin. Integritas yang lebih Bisa berfoto berdua. Kesempatan itu, nah kesempatan emas ya Bu ya. Kalau di setiap kegiatan kita cari dulu apanya kepala baleno. permasalahan yang ada di dalam permainan. Bermain roundnet memang mengasihkan. Tak heran, olahraga ini membuat banyak orang menjadi penasaran. Yang didapat dari olahraga roundnet ini adalah menjaga stamina, endurance, dan reaksi cepat terhadap sesuatu gerakan. Dan ini yang tentunya karena olahraga ini basicnya adalah fun game, jadi ya ceria. 1 tahun semenjak dikenalkan di Indonesia, roundnet Indonesia telah diakui International Roundnet Federation (IRF) dan Asian Roundnet Federation. Jimmy Martino melaporkan. Oke Bapak Ibu, itu dia. Mungkin selanjutnya kita kembalikan kepada Miss Citran untuk memandu apakah Bapak Ibu ada saran, tambahan bagaimana rancangan kegiatan ini ke depan dapat kita laksanakan secara bersama. Terima kasih Miss.
Baiklah, Bapak Ibu, itu tadi penayangan video tentang olahraga roundnet ya Bapak Ibu. Selanjutnya itu kita kembali membuka sesi tanya jawab. Kami sangat menantikan pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang akan nanti dijawab oleh Ibu Herlin. Nah, kalau Pak Herlin. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti di sini saya bukan ingin bertanya, tapi mungkin di sini saya lebih melihat nanti ke dalam program yang sebenarnya bukan melihat tapi program yang saya buat untuk anak berkebutuhan khusus. Kalau melihat videonya ya Bu ya, kalau melihat videonya itu sangat bagus untuk anak-anak kita yang punya kendala pertama dalam fokus belajar, kemudian dalam interaksi sosial, kemudian dalam memanage problem solvingnya. Anak-anak kita yang mungkin kalau saya baru masuk di kelas 7 dan kelas 8 ya, saya melihat memang anak-anak kita beberapa orang butuh walaupun dia tidak dalam status anak inklusif, tapi memang ada keluhan-keluhan seperti itu sangat bagus. Terus juga kalau untuk spesifik anak kelas 7, saya melihat kayak Esa, Dewa, kemudian Keisha, itu bisa dilakukan terapi kelompok tanpa ini berempat ya Bu ya. Iya. Nah, itu bisa jadi terapi kelompok sama mereka. Seperti si Keisha itu butuh stimulasi dia untuk beradu. Kalau kayak tadi kan luas ya. Jadi anak-anak kita yang memang secara sosialnya susah tuh pasti itu. Kalau primanya dari sisi klinis kan, dari klinik, anak-anak yang agak terhambat dari segi sosial pasti akan berkaitan aktif. Kalau tadi kan terlihat luas ya. Jadi ini salah satu media yang lebih variatif nih kita untuk melakukan terapi kelompok. Jadi kan anak-anak ini yang kelas 7 bisa nih kita buat program untuk yang punya masalah dalam interaksi sosial dan fokus gitu kan, kita buat seperti ini. Itu cukup bagus dulu ya. Mungkin ya memang kita harapannya ke wakil buat ada jadwal tertentu untuk anak-anak yang inklusi gitu kan, bagaimana dia bisa melakukan kondisi dalam bentuk kelompok gitu kan. Anak kelihatan kan berempat ya Bu ya, nanti pas mulai kayak gini langsung ini Esa, Dewa, Keisha, terus anaknya Bu Ayu yang bisa yuk siapa sih namanya? Yang memang agak itu juga kalau mau nggak mau kan di situ memang dipaksakan, di sini, di sini, dan dia mereka harus lincah ya kan. Nah seperti itulah kalau itu dari Bu Prima sih lebih menekankan ke sana. Ini bisa jadi ini salah satu media nih, karena kan di program individual mereka kan memang masukan ada program olahraga secara individual. Nah ini bisa dibuat dalam bentuk kelompok terapi mereka. Seperti itu aja sarannya Bu Erwin dari kami dari Prima sebagai koordinator inklusi, itu harapannya bisa dimasukkan ke dalam program nantinya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut aja dulu ya dari sebenarnya nanti kita sama-sama. Terima kasih Bu Prima atas sarannya. Untuk Bapak Ibu yang lain, Ibu Dona, silakan Ibu Dona. Habis ini Bu Rahmi. Terima kasih Ibu Citra untuk penyajian hari ini dari Ibu Herlin. Saya cukup tertarik juga ya. Sebenarnya ada varian baru di olahraga. Kalau sama-sama kita lihat tadi dari video tadi penayangannya ada gawangnya, tapi berbentuk ring ya. Terus kalau bola kaki kita udah tahu namanya gawang, basket kita udah tahu, berarti ada kesamaan. Tapi di sini saya tertarik juga pengen tahu lebih lanjut menentukan pemenangnya bagaimana pada permainan roundnet ini Bu Herlin. Terus skornya bagaimana? Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Dona atas pertanyaannya. Mungkin kepada Ibu Rahmi silakan. Baik, terima kasih Ibu Citra dan terima kasih
sekolah ini gimana sama dengan Bu Dona. Cuma di sini saya sangat apresiasi sekali karena kita mengikuti juga perkembangan dari Menteri Pendidikan kita ini, Bapak Abdul Lutfi, bahwa mengembangkan pendekatan pembelajaran yang terbaru di 2025 yang disebut dengan deep learning. Nah, di deep learning ini kan ada 3 pendekatan yang kalau asal saya baca ada mindful learning, kemudian meaningful learning, dan joyful learning. Di permainan roulette yang dikenalkan tadi, saya melihat ketiga-tiganya masuk. Pertama di mindful, para pemain berpikir bagaimana supaya bisa bermain dan berkolaborasi dengan teman-temannya satu tim, dan bagaimana seorang yang pengawas itu memberikan informasi dan mengarahkan para pemain. Nah, di situ sudah ada kritisnya. Kemudian di meaningful, bagaimana dalam pembelajaran ini ada karakter, sebagaimana katakan Bu Prima, bagi khusus terutama bagi sekolah kita yang kita pada sekolah inklusif, bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa, bagaimana dia menghargai teman, bagaimana ketika kalah menyampaikan dan menyadarkan. Sportivitasnya di situ dalam sekali. Kemudian joyful, pastinya semua olahraga itu menyenangkan bagi siswa. Di dalam menyenangkan, pertama nilai-nilai karakter yang dapat menjadikan sebuah kebiasaan nanti dalam keseharian siswa. Jadi sesuai dengan yang tadi sampaikan Bu Prima juga, alangkah baiknya terutama bagi siswa kita yang berkebutuhan khusus, ini sangat memacu untuk perkembangan psikologisnya ke depan. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rami. Mungkin berbentuk Bu Rami tolong mic-nya ke Bu Ira. Terima kasih kesempatannya dari Bu Citra dan Bu Atin. Seiring dengan teman-teman yang sudah menyampaikan tanggapan dan pertanyaan tadi, mungkin dari Bu Ira tidak bertanya juga ya Bu Atin ya, hanya memberi seperti yang disampaikan dari teman-teman tadi, ini adalah sesuatu kegiatan yang menarik bagi anak-anak jika kita laksanakan di sekolah, terutama pada jam-jam istirahat. Itu anak-anak punya suatu aktivitas yang positif gitu. Mereka bermainnya yang bermanfaat gitu. Akan sangat menarik sekali kalau kita terapkan di sekolah. Gue rasa seperti itu. Banyak dampaknya gitu ya, dampak positifnya misalnya ini permasalahan antara teman-teman ini ketika bermain, kalau mereka tidak punya permainan yang jelas kan kadang ada masalah tuh. Nah, dengan adanya permainan seperti ini kita akan lebih fokus ke permainannya dan permasalahan sosial di antara mereka akan semakin berkurang dengan adanya kegiatan ini. Saya sangat mendukung sekali jika olahraga roulette ini dikembangkan di sekolah kita. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh. Ya, kita maksimalkan 5 saja ya Pak Ibu ya. Berarti Pak Tuh ini penanya terakhir ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Nalin. Saya mengapresiasi sekali penyampaian materi yang sudah dibawakan, sangat luar biasa oleh pemateri yang pertama kita hari ini. Dan di sini saya tidak mungkin menyampaikan apa yang saya dengar. Baik, mulai dari yang pertama tadi itu sebagaimana sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, ini sebuah kegiatan atau program kekinian. Nah, ini kekinian ini seperti yang disampaikan program merah energi sehat. Nah, saya melihat di sini pada prakteknya bila sudah tampil di lapangan itu siswanya tidak harus menuntut bagaimana mereka bisa mencapai hasil yang baik, tapi mereka lebih cenderung pada gaya belajar tadi ya. Di sini juga saya melihat ada diferensiasi
ini bisa rasanya kita terapkan di sekolah kita ini. Tentunya bagaimana kita harus menangani, tentunya dengan menyusun strategi atau dalam kelompok. Nah, saya lihat kemarin, kalaupun kita mungkin menyusun strategi dalam main poli kemarin, mungkin kita tidak kalah ya. Saya rasa sekarang, walaupun ini kita masih dalam belajar formula, baru menyampaikan tekad untuk bermain, belum menang, tapi strategi itu belum kita lupakan bagi kita. Mudah-mudahan untuk masa yang akan datang kita lebih kuat. Dan itu saya yakin sekali kita mempunyai aset asli, tetap aset ini. Untuk pertanyaan mungkin di waktu lapangan atau di bawahnya dan Ibu Superita, menurut Ibu Erlin kan ada aset dari anak tujuh. Saya ingin Erlin bisa menyampaikan ataupun menjelaskan kepada kita apakah aset manusia yang ada di sekolah kita ini bisa dikembangkan dan bagaimana cara Erlin bisa mengembangkan aset tersebut. Ini demi kemajuan olahraga di SPN Bukit Tinggi. Kemudian untuk mendukung aset tersebut, aset apa lagi yang kira-kira yang sangat fundamental ingin butuhkan di situ. Barangkali dengan motivasi tersebut kita bisa bergerak dan lebih maju untuk mendapatkan suatu hasil yang terbaik. Mohon maaf mungkin selalu bertele-tele, namun itulah yang saya rasakan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wanto atas pertanyaannya. Selanjutnya itu Bapak Ibu, maksud saja kita dengarkan jawaban dari Bu Herlin atas saran dan pertanyaan yang Bapak Ibu berikan kepada Bu Herlin. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu atas saran yang sudah diberikan serta masukan kepada kami. Mudah-mudahan ini dapat kita jalankan bersama Bapak Ibu. Yang pertama mungkin dari Ibu Prima, ini terkait dengan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ya Bu Prima ya. Dan juga mungkin bisa sekaligus mungkin Bu Era, kita gabung saja ya Bu Era ya. Tapi memang kalau kami lihat ketika melaksanakan pembelajaran PJOK Bu Prima, Bu Era, anak kita Nesa, Kesa, itu ketika saya melaksanakan olahraga pribadi, individu yang sifatnya mereka memang kurang antusias di dalam melaksanakan. Itu memang kami lihat. Dan ketika kita memberikan olahraga yang bentuknya tim, ada kerjasama, ada sosial. Ketika temannya membawa Kesa, main sebenarnya diri dia mau untuk bermain. Tapi kalau untuk olahraga individu, kebetulan 2 minggu yang lalu kami masuk materi atletik. Atletik itu memang tidak bermain Bapak Ibu, memang dia sendiri. Dia mau berlari dia sendiri, melakukan start jokoknya itu memang sendiri, tapi mungkin dibantu oleh teman ketika akan prepare-nya, mempersiapkannya startnya gitu. Dia agak nampaknya gini, diam saja dulu, tidak begitu merespon. Akhirnya walaupun dia mau, entah terpaksa atau gimana jadinya lagi kan selalu cepatlah, tinggal Kesa lagi berdua, cepatlah Kesa gitu kan. Tapi alhamdulillah temannya juga ikut memotivasi. Ketika kita melihat kemarin pada permainan bola besar, kami mengadakan untuk yang putri bola beracun namanya Bapak Ibu. Dia main tim atau bola tembak. Dia main lempar, cari posisi, lempar teman yang kena pindah ke belakang. Jadi dia Kesa itu bisa bermain Bapak Ibu. Tapi artinya dia butuh untuk suatu tim. Jadi di sana ketika bola tembak ini kita bagi dua lapangannya Bapak Ibu ya. Ini tim A, itu tim B. Ketika tim A memegang bola, dia akan melempar kepada tim B bagian pinggang ke kaki. Jadi si tim B dia akan berusaha untuk mengelakkan. Itu kan adalah suatu bentuk pergerakan yang kita inginkan. Kesa ternyata bisa main.
Jadi mungkin ini harapan kita bersama ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan bersama, bisa membantu anak-anak kita yang butuh untuk pengembangan sosialnya, bagaimana dia bisa bekerja sama dan bagaimana dia bisa merasa dirinya itu tidak sendiri. Dia bisa juga untuk berkolaborasi dengan teman sejawatnya. Padahal mereka bisa Bapak Ibu. Seperti kemarin kita masuk untuk renang, saya takutnya satu kemarin Bapak Ibu, mesar. Mesar itu kalau dulu sudah bilang tidak, dia tetap tidak. Bagaimanapun kita membujuknya. Yang kemarin juga saya takutkan mesar ini nggak mau masuk kolam, taunya nggak mau keluar kolam. Itu terbalik dia, sampai mamanya pun kemarin, Bu, kok bisa Bu nggak keluar kolam? Nggak mau mama. Temannya pun udah makan, dia nggak mau, dia mau main. Nah, didampingi oleh temannya yang berdua orang, itu sahabat sejatinya, itu ada namanya Robi. Didampinginya selalu mesar ini untuk bermain. Walaupun dia main kejar-kejaran akhirnya di dalam air, tapi kalau kita lihat alhamdulillah happy. Jadi orang tuanya pun kemarin melihat mesar ini juga Bu Prima, termotivasi dia, kayaknya timbul semangatnya. Jadi kalau sudah ditinggal teman dia jalan aja di dalam air. Tapi alhamdulillah respect dari rekan-rekannya satu kelas itu cepat. Elin panggil, Bi, mesar kok ditinggal? Oh iya Bu. Nah ketika sudah bertiga dia, yang satu lagi lupa juga namanya. Bertiga dia Bu, dia bermain-main. Dipegangnya mesar, diajarkannya mengapung. Mesar ini juga nggak mau lepas-lepas dengan Robi. Jadi artinya mudah-mudahan kegiatan berkelompok ini dapat memotivasinya, dapat menguatkan sosial mereka bersama, bahwasanya kalau sebenarnya mereka itu tidak terasing, mereka itu juga bagian dari kita semua. Mungkin itu saja Bu Prima, mungkin ada tambahan? Oke, mudah-mudahan, tapi ini harapan kita semua ya Bu ya. Ini tertumpang harapan kita kepada pihak sekolah ya Bu, mudah-mudahan ini bisa tersosialisasikan. Terus yang kedua nih dari Bu Dona. Bu Dona, kami memang masih dalam tahap pembelajaran Bu Dona, tapi yang kami dapat kemarin ini merupakan gabungan dari beberapa cabang olahraga. Ada voli pantai, bulu tangkis, tenis lapangan, ada namanya satu lagi Bapak Ibu pickball. Nih, ini pickball ini juga belum sampai ke Bukit Tinggi Bapak Ibu ya. Beda dengan round net. Tapi kalau bahasa dari Amerikanya speedball. Yang round net ini sebenarnya speedball bahasanya. Tapi ada satu lagi olahraganya pickball. Pickball itu mini dari tenis lapangan, tapi juga tergabung kepada permainan round net ini. Juga bulu tangkis di sini tergabung semua. Jadi artinya kalau kita lihat analisa kita, round net ini adalah kombinasi beberapa olahraga yang dimodifikasi untuk satu cabang olahraga yang alatnya itu sangat simpel, tidak ribet kita ya, tidak harus memakai lapangan besar. Nah di sini bagaimana menentukan suatu pemenang itu poinnya sama dengan bulu tangkis Bu Dona. Poinnya gamenya 21. Jadi kalau tim A sudah poinnya 21, maka tim A lah yang menang. Nah bagaimana dinyatakan poin itu Bu Dona? Ketika nanti setiap tim itu sama dengan permainan voli, menyentuh bola itu maksimal hanya 3 kali. Jadi mainnya berdua, Bu Dona main sama Elin satu tim, bola mantul, Elin ambil, Elin satu, opor Bu Dona opor lagi ini boleh, atau langsung ke net juga boleh. Maksimal pergerakan dalam satu tim itu hanya 3 kali sentuhan. Nah itu diambil dari permainan voli. Jadi untuk game poinnya sama dengan bulu tangkis Bu Dona. Mungkin itu Bu Dona jawabannya. Apa bisa diterima atau ada tambahan? Sudah, oke. Terima kasih Bu Dona. Kita lanjut yang ke dari Bu Era udah ya, dari Panto. Oke, dari Bu Rami tadi juga ada masukan apa saran gitu.
gitu ya Bu Rami. Mudah-mudahan ini memperkuat kita semua ya, penguatan namanya Bu Rami, bukan saran ya. Bagaimana dengan program Menteri Pendidikan kita yang baru ini untuk memperdayakan peserta didik kita semua dapat belajar sebaik mungkin demi meningkatkan meningkatkan Bu Rami, kemampuan siswa. Nah, bagaimana kemampuan ini dapat bermanfaat untuk masa akan datang. Dan berikutnya dari Pak Anto, yaitu ada terkait 6 aset tadi ya Pak Anto ya. Yang pertama itu terkait aset dari manusia. Apakah aset manusia ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan yang kita berikan kepada siswa? Iya Pak Anto, tentunya iya. Kalau rasanya aset pendidikan ini tidak berpengaruh Pak Anto, untuk apa dibuat S2, S3 Pak Anto? Jadi artinya apa? Setiap tingkatan pendidikan itu ada levelnya. Setiap tingkatan pendidikan kita juga akan merubah bagaimana pola pikir kita untuk cara-cara kita bisa memberikan suatu pembelajaran pendidikan yang lebih penting dan juga mendidik anak mencapai yang lebih baik. Tapi artinya bukan kita S1 awal S1 Pak Anto, aku rangko S2 lebih hebat, enggak. Tapi artinya di sini kita bagaimana di sini ada S2, bagaimana nanti pendapat rekan kita S2 tentang materi ini, berpendapat pula dari orang yang S1, nanti kita kolaborasikan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi artinya aset manusia di sini bukan untuk mengklasifikasikan kita, mengkelas-kelaskan kita. Oh ini kelompok MPD, ini kelompok D3, ini kelompok S1, bukan. Jadi gunanya untuk kita berbagi bersama, berkolaborasi bersama. Mungkin kalau saat sekarang Pak Anto, kadang kita lihat ada siswa kita lebih pintar daripada kita dalam satu bidang. Contohnya bidang IT. Karena IT ini timbul di zaman generasi mereka, dia akan lebih pintar mengaplikasikan daripada kita. Jadi artinya di sini di aset manusia ini bagaimana kita dapat berkolaborasi bersama untuk meningkatkan dan menjalankan program yang kita rencanakan. Mungkin itu Pak Anto. Atau ada tambahnya Pak Anto? Puas? Kurang puas Pak Anto? Iya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat kami paparkan. Kami mohon kepada Ibu Kepala Sekolah untuk penguatan di sesi terakhir ini. Mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan bersama. Terima kasih, kami kembalikan kepada Miss Citra. Baiklah, terima kasih Bu Herlin atas pemaparannya. Semoga Bapak Ibu semua mendapatkan hal baru dari jawaban Bu Herlin tadi. Dan selanjutnya itu kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan penguatan atas apa yang telah disampaikan oleh Bu Herlin pada hari ini. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Herlin. Bapak Ibu luar biasa. Ibu bangga dengan Bu Herlin. Terima kasih Bu Herlin dengan perubahan-perubahan yang sudah nampak oleh Ibu. Bagaimana Bu Herlin? Ibarat Manggale, Bu Herlin rugi baru balagu antara so di awal. Bu Herlin sebagai orang yang diutus dari Kota Bukit Tinggi terkait dengan Roundnet ini, Bu Herlin tidak merasa bahwa dengan tidak adanya Sampras ya untuk apa dikembangkan, tapi Bu Herlin langsung mencari titik poin lanjutnya dengan ya saya mau memulai meskipun Samprasnya tidak ideal, tapi Bu Herlin punya inisiatif untuk membeli sendiri. Itu yang gue harapkan dari Bapak Ibu semua. Jadi bukan menunggu dulu dari sekolah, bukan menunggu dulu pokirnya, karena yang disampaikan oleh Pak Anto, apa yang Bu Herlin lakukan itu sudah sama seperti guru penggerak. Jadi nanti kalau seandainya Bu Herlin meskipun tidak jadi guru penggerak, Ibu siap untuk menyampaikan bahwa guru saya ada yang sudah pantas menjadi guru penggerak, yaitu Bu Herlin. Tepuk tangan dong untuk Bu Herlin. Karena waktu 3 bulan itu bukan waktu yang bisa diibaratkan mungkin Bu Herlin sudah kaki kate, tapi
panjang badannya. Kalau guru penggerak ada ininya progresnya sampai 6-7 bulannya. Tapi Bu Harin sama 3 bulan itu kalau Ibu lihat dari aset Bu Harin, kemudian tujuan sampai latar belakang tujuan sampai nanti evaluasi itu sudah sama dengan guru penggerak. Jadi Bu Harin, Ibu berharap Bu Harin ini tidak hanya sebagai testimoni. Bu Harin setelah menyelesaikan program ini, Ibu berharap Bu Harin bisa melanjutkan. Ibu bangga Bu Harin sekali lagi untuk kegiatan Roundnet ini, Ibu siap untuk mendukung Bu Harin 100%. Bu Harin, jadikan sekolah kita sebagai try and error untuk kegiatan Roundnet. Silakan, Ibu siap membantu. Kalaupun nanti kita perlu aset politik, kita akan buatkan proposal untuk ke anggota DPR. Karena kalau memang itu bisa dikembangkan, kenapa tidak? Apalagi pas dengan kondisi sekolah kita. Sekolah kita minimalis dengan kegiatan Roundnet, dan tadi juga sudah ada masukan dari Bu Prima bahwa ternyata ini bisa memfokuskan anak, tidak hanya anak inklusi saja, semua, termasuk kita guru Bapak Ibu. Termasuk kita guru, kadang-kadang kita udah gak fokus lagi untuk mengajar, mendidik. Nah, dengan kegiatan ini bisa kita lakukan. Ibu apresiasi untuk Bu Harin, terima kasih banyak. Nanti kita akan tindak lanjuti, seperti kata Bu Harin, akan ada programnya nanti, kita akan bermitra. Silakan, kalau mau diundang Bapak yang tadi siapa namanya, boleh silakan, nanti kita buatlah itu. Sehingga akhirnya Roundnet itu diawali dari SMP 6 dan akhirnya bisa berkembang di Kota Bukit Tinggi. Terima kasih banyak Bu Harin, Bapak Ibu juga terima kasih masukannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala atas pengertian yang telah Ibu berikan. Bapak Ibu, baiklah, sekian kegiatan pemaparan materi yang diberikan oleh Ibu Herlin pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu untuk foto bersama Bu. Bapak Ibu mohon izin untuk kita foto bersama kaum semuanya.